Itu luar biasa. Beberapa bilang ya jasmira. Dan Republik ini lahir dari tokoh-tokoh yang luar biasa, termasuk para alim dan ulamanya. Dan itu tempatnya salah satunya ada di Banten. Ini sungguh kehormatan dalam silaturahmi ini. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir. Mungkin Bapak Ibu ada yang senang dengan saya, ada yang tidak suka dengan saya. Tidak apa-apa. Tapi silaturahmi jangan sampai putus, karena itulah yang menurut saya esensi yang paling penting. Oh ya. Tapi yang sekarang saja Rusunawa tunggakannya 160.000 per bulan itu tinggi sekali. Ya, kenapa? Karena mereka tidak punya harapan untuk memiliki tempat itu di kemudian hari. Ketika dia tahu saya membayar 250 rupiah dan satu saat akan memiliki tempat ini, I will do it. Kenapa? Karena saya punya harapan. Tapi kalau tinggal alasan tempat mereka itu menunggak karena tidak ada uang, bukan karena tidak punya harapan. Begini, selalu akan ada masalah uang. Tapi orang bisa ngoyo. Kenapa? Bisa karena dia akan memiliki. Di situ faktanya 31 miliar sekarang tunggakan di Rusunawa. Wah, kalau 31 miliar itu kecil dibandingkan dengan jumlah yang ada jadi banyak. akan dihapuskan. Bukan dihapuskan, yang kecil atau besar penghapusan beda. Karena yang saya baca Anda mengatakan akan dihapuskan. Ini adalah kenyataan bahwa ada penunggakan, artinya ada problem. Tapi begitu orang punya harapan, dia kan kerja keras. Penunggakan itu akan diapakan? Nanti kita pikirin lah. Kalau mau jujur memang ada ketakutan dengan trennya Anies naik ya, itu nggak bisa dibohongin. Tapi kalau ditanya Jokowi mengendorse Ganjar itu salah besar. Justru Pak Jokowi punya ketakutan ketika Ganjar jadi. Karena Ganjar ini sosok yang lemah, sosok yang nggak bisa diandalkan, sosok yang tidak punya keteguhan. Apalagi kemarin termanifestasikan saat deklarasi yang saat dideklarasi oleh PDIP bahwa Ganjar adalah petugas partai. Itu kan ketahuan bahwa Ganjar ini mau mimpin Republik ini bukan karena gagasannya, bukan karena keberaniannya, bukan karena prestasinya, karena dia ditugaskan. Dengan Pak Jokowi. Lantas bangsa ini mau menerima petugas begitu. Apa bedanya dengan satpam security di rumah saya? Saya tugaskan dia coba jagain rumah saya, nggak boleh lebih dari itu. Itu loh. Soal membangun rumah saya, soal bagaimana menata rumah saya, tetap saya punya dong. Artinya apa? Ganjar ini tidak selevel dengan tukang atau kuli yang ada di rumah saya. Nah iya, orang nggak punya gagasan. Yang punya gagasan itu pemilik partai. Persis yang Bambang Pacul bilang, dia tergantung juragan. Oke, sekarang pertanyaan saya ya. Bang Noel tadi menyebutkan presiden mengendorse Ganjar itu salah besar. Nah, ini maksud, kemudian saya follow up pertanyaan, apakah artinya presiden ini tidak mengendorse siapa-siapa atau mengendorse Prabowo? Dia soal endorsement atau sebagainya, saya juga tidak sepakat kalau seandainya Prabowo di-endorse. Artinya apa? Pak Prabowo tidak bisa membuktikan kualitas dirinya. Maka saya sampaikan berkali-kali kalau seandainya Prabowo mau jadi wapresnya dari si Ganjar, saya undur diri, saya lebih memilih Anies. Itu sikap politik saya. Dan saya berkali-kali tidak mau yang namanya Prabowo itu harus di-endorse. Prabowo harus menguji kualitas dirinya. Gitu. Kalau presiden wajar aja lah ya, bisa kayak saya pengen memilih ABCDF, itu hak presiden lah ya, gitu loh. Secara etik nggak ada yang dilanggar, gitu. Tapi sangat rendah sekali ketika ada orang atau calon pemimpin republik atas dasar endorsement.
Itu kan rendah sekali berarti orang ini. Gitu loh. Ketika dukungan mempunyai dampak elektoral karena didukung udah pasti. Tapi kalau di endorse menurut saya memalukan sekali. Saya nggak mau calon yang saya dukung ini kualitasnya seperti Ganjar, rendahan. Saya nggak mau. Saya mau apa yang saya dukung itu kualitasnya lebih tinggi dari apa yang namanya petugas, tukang presiden, gitu. Jadi saya nggak mau bilang calon presiden, tapi petugas tukang, pesuruh. Saya nggak mau. Kita nggak butuh bangsa ini tidak butuh partai juga. apa? Ya, saya ingin bilang Pak Jokowi yang dulu didukung Bang Noel itu tugas partai juga, ditugaskan juga oleh Mega. Anda petugas partai, sama saja dengan Ganjar. Itu kan tersampaikan ketika periode kedua dia bilang petugas partai. Malu kita bangsa ini. Malunya minta ampun. Selama ini Dari 2014, Mas. Itu dari awal, dari 2014 itu. ya itu kan Dari awal. internalnya. Waktu itu kan kita coba ngelawan, ya kan? Kita lawan. Akhirnya terus berjalan. Kita jujur. Oke, lanjut. Ini masih Indra. Saya cuma gatel aja. Ya. Satu hal yang asik dan lucu untuk diperbincangkan. Apakah itu? Ya. Immanuel Ebenezer membuat statement baru ya 2 hari yang lalu ya, bahwasanya Ganjar Pranowo adalah capres yang tidak menggoda. Oke, hal itu adalah suara hati dari Noel. Oke. Itu disampaikan pada waktu sisi wawancara dengan Populis ya, majalah digital ya mungkin ya, atau media massa digital. Bagi kami hal itu lucu. Apakah si Noel itu sudah kehabisan ide dan gagasan? Ngomong Ganjar lagi. Ya, bagi saya begitu. Seharusnya Noel membuat satu kreativitas. Bagaimana menaikkan popularitas capresnya. Jadi bukan mengungkit masalah Ganjar lagi. Ya versi kami ya itu tadi. Noel tidak punya ide dan gagasan. Yang itu pernah distatementkan untuk Mas Ganjar. Ya mohon maaf Bang Noel, saya sebagai teman, saya juga kenal dengan Immanuel Ebenezer, mengkritisi hal itu. Sudahlah, buatlah ide-ide untuk capres Anda, biar nanti polarisasi untuk efek dari pemilu tahun 2024 itu bisa diminimalisir. Kreativitas relawan pendukung capres itu diperlukan dan dibutuhkan. Bukan hanya berstatement untuk ya, mencari kekurangan atau kelemahan capres lain. Terima kasih. Selamat sore. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai pada hari ini, Senin 1 Mei 2023. Saudara, dalam muatan video saya dari yang pertama sampai yang terakhir, kita menyimak bersama, kita mendengar bersama berbagai macam cuplikan video, baik yang berkaitan dengan Ganjar Pranowo, berkaitan dengan Anies Baswedan, berkaitan dengan Prabowo Subianto, dan lain sebagainya. Bahkan ada beberapa tanggapan dari netizen yang berhubungan dengan Prabowo Subianto, Anies Baswedan maupun Ganjar Pranowo. Saudara, saya mau katakan bahwa apa yang disampaikan oleh Noel, relawan atau pendukungnya Bapak Prabowo Subianto yang dulu pernah membubarkan diri dari relawannya Bapak Ganjar Pranowo, satu hal yang mau saya tanggapi bahwa apa yang disampaikan oleh Noel ini adalah bukti bahwa dia sedang tidak baik-baik saja. Sekali lagi saya katakan bahwa ucapan yang dilontarkan oleh Noel ini adalah membuktikan bahwa dia tidak sedang baik-baik saja.
Saya secara pribadi menilai bahwa yang disampaikan oleh Noel ini itu adalah bentuk ungkapan atau ekspresi kekecewaan dia. Kekecewaan karena dia telah meninggalkan Ganjar Pranowo dan bergabung ke Bapak Prabowo Subianto. Dia menyesal setelah Ganjar Pranowo ternyata dicapreskan oleh PDI Perjuangan. Sementara dia sudah memutuskan untuk meninggalkan Ganjar Pranowo dan bergabung dengan Bapak Prabowo Subianto. Ketika dia mengatakan bahwa seorang Ganjar Pranowo tidak punya gagasan atau miskin gagasan, saya rasa itu adalah sesuatu yang sangat keliru. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah dipelajari oleh Noel tentang siapa itu Ganjar Pranowo. Ketika dia mengagung-agungkan seorang Bapak Prabowo Subianto, lantas muncul pertanyaan dari saya. Bagaimana dengan rekam jejak Bapak Prabowo Subianto di masa lalu? Ada satu statement yang kebetulan saya masih ingat sampai sekarang itu tampang Boyolali. Dan juga ada rekam jejak masa lalu yang lainnya tentang siapa itu Bapak Prabowo Subianto yang sebenarnya. Jadi saran saya, lebih baik dan lebih terhormat kalau memang Anda sudah meninggalkan Ganjar Pranowo dan mendukung Bapak Prabowo Subianto, artinya yang Anda fokus saat ini adalah bagaimana Anda bekerja untuk menaikkan elektabilitas dari Bapak Prabowo Subianto itu sendiri. Tidak usahlah kau mempersalahkan atau kau mengecam Bapak Ganjar Pranowo. Tidak usahlah kau berbicara tentang sosok Ganjar Pranowo, karena itu adalah bukti Anda sedang sakit hati, Anda sedang kecewa, Anda sedang menyesal setelah Anda sudah meninggalkan Ganjar Pranowo dan mendukung Bapak Prabowo Subianto. Itu pandangan saya dari orang awam, dari rakyat jelata, ya, yang bisa melihat tentang permainan politik itu secara umum saja. Saya bukan sosok pribadi yang punya gelar, saya bukan sosok pribadi yang punya jabatan dan lain sebagainya. Saya hanyalah rakyat jelata, seorang petani tulen yang tiap hari kerjanya hanya berkebun sebenarnya. Sekali lagi saya mau tegaskan bahwa lebih terhormat, lebih mulia jika Anda jangan pernah membicarakan lagi tentang seorang Ganjar Pranowo, karena Anda telah mencampakkannya menurut saya. Yang Noel fokuskan saat ini adalah memikirkan, bekerja untuk seorang Bapak Prabowo Subianto. Jangan jadi manusia seperti pisau bermata dua. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya rakyat jelata harus berani untuk bersuara.